Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afiza akan menjelaskan teknologi biomaterial dengan 3 artikel. Yang pertama artikelnya yaitu Hyperthermia Treatment of Consensual by the Application After Brazil Iron Oxide Composite Sphere, di mana biomaterial yang digunakan itu berbentuk mikrospor, di mana mikrospor ini sebelumnya sifat itu akan menempel ke semua sel secara acak melalui interaksi non-spesifik. Dan pada artikel ini meningkatkan afinitas dan sifat magnetiknya sehingga mikrospor itu sendiri dapat menargetkan sel kanker HER2 secara spesifik di dalam tubuh. Di mana mikrospor ini dibuat dari awalnya itu dari laba-laba. Dari laba-laba, di mana proses ini dimulai dari mengisolasi gen MASP1 dari laba-laba yang merupakan komponen utama substrat laba-laba. Untuk mendapatkan gennya tersebut, jaringan kelenjar ampuloid laba-laba diambil dan mRNA-nya diekstraksi menggunakan metode Trizol. Lalu didapatkanlah gen MASP1 dan dilakukan PCR. Setelah dilakukan PCR lalu di-cloning ke plasmid tertentu. Dimana di sini untuk memasukkan ke plasmidnya ini dengan menggunakan metode cloning, sebelumnya fragmen DNA MASP1 ini telah disisipkan terlebih dahulu oleh urutan DNA yang mengkode FP1 dan FP2. Sehingga ketika telah masuk ke plasmid vektor ini, gen MASP1 sudah terikat pada urutan DNA yang mengkode FP1 dan FP2. Dimasukkan ke plasmid vektor, di mana plasmid yang digunakan itu PET30A, lalu ditransformasikanlah ke E. coli untuk memperbanyak dan didapatkanlah plasmid PET30A MS1, FS1 dan FE2. Inilah merupakan MS1 dan FE1-FE2, di mana MS1, FE1, FE2 itu merupakan bentuk protein yang diekspresikan pada E. coli tersebut. Dan ini merupakan urutan DNA yang mengkode FS1-FE2 yang terikat dengan fragmen DNA MASP1 sebelum dikloning. Dan ini merupakan plasmid awalnya yaitu PET30A dan hasil kombinannya yaitu PET30A MS1 16 kali FE1 dan PET30A MS1 6 kali FE2. Di mana untuk bioteknologinya ini prosesnya itu yaitu proses rekombinan cloning pada proses fragmen DNA MS1 yang diekspresikan ke E. coli menjadi MS1, FS1, FE2. Itu bioteknologi yang mendasari pada artikel ini. Dan untuk pembuatan mikrospornya sendiri menggunakan salting out, di mana protein sel yang didapatkan tadi yang diekspresikan oleh E. coli tadi ditambahkan nanopartikel oksida besi ion PS ini yang merupakan dalam bentuk larutan. Dan ini merupakan larutan yang ada protein selnya, lalu dilakukan salting out dengan penambahan garam, lalu diterbentuk globular, lalu disentrifuge, dan lalu disenikasi untuk mendapatkan mikrospor tersebut. Dan untuk cara kerjanya itu yaitu ekstraksi RNA terlebih dahulu dengan yang diambil dari jaringan kelenjar ampuloid laba-laba dengan mRNA-nya diekstraksi menggunakan Trizol, lalu didapatkanlah resistance RNA atau pelet RNA pada tahap ini. Pelet RNA ini lalu dilakukan sintesis cDNA-nya, komplementer DNA, dengan menggunakan enzim reverse transkriptase dan didapatkanlah cDNA MASP1. Dan cDNA MASP1 inilah yang digabungkan dengan urutan DNA yang mengkode FE1-FE2, lalu dimasukkan ke plasmid vektor yaitu PET30A, dan didapatkanlah cloningnya itu ditransformasikan ke E. coli, lalu bakteri E. coli ini akan mengekspresikan protein MS1, FE1, FE2. Lalu ini merupakan plasmid bentuk plasmid PET30A. Di sini ukuran plasmidnya sendiri yaitu 50.000 base pair, sedangkan ukuran pada cDNA MASP1 yang akan disisipkan ke plasmid tersebut
dengan ukuran 2500 base pair, sehingga sangat cocok untuk plasmid PT30A pada cDNA MAFP1 ini disisipkan ke plasmid PT30A tersebut. Dan untuk menghasilkan mikrospor sendiri, protein ekstrak tadi yang uh, yang di yang diekspresikan oleh E. coli tersebut akan dimasukkan ke larutan buffer, lalu dilakukan metode salting out. Yang dijelaskan sebelumnya, di mana larutan protein MS1F1Fe2 ini ditambahkan larutan oksida besi ion Vs, lalu ditambahkan garam, lalu diaduk dan disentrifuge, lalu didapatkanlah globular, lalu disemitasi dan didapatkanlah mikroskop tersebut dan dikarakterisasi dengan analisis. Lalu untuk artikel kedua yaitu effect of PDGFB, di mana PDGFB ini merupakan gen yang akan disisipkan ke plasmid tertentu yang ada di artikel ini, lalu didapatkanlah pDNA PDGFB, lalu dimasukkan ke mesenchymal cell dan didapatkanlah transfected mesenchymal stem cell, lalu PAM yang didapatkan yaitu porcine acellular matrix yang diproduksi, dimasukkan transfected mesenchymal stem cell ini, lalu dapatkanlah porcine acellular matrix with transfected mesenchymal stem cell, lalu ditempel di jaringan tikus atau kulit tikus yang luka pada tikus, lalu didapatkanlah luka tikus itu yang telah membaik. Secara garis besarnya artikel ini seperti yang dijelaskan, di mana yang pertama yaitu diambil sel darah mononuklear perifer tikus untuk mengisolasi RNA total menjadi cDNA, di mana ini merupakan primer dari untuk mendapatkan cDNA tersebut, dan ini adalah primer reverse-nya. Setelah didapatkan cDNA, lalu cDNA tersebut akan didapatkan cDNA tersebut lalu di PCR, lalu dikonfirmasi keberadaannya dengan elektroforesis gel agar-rusa. Setelah itu, fragmen gen PDGFB disisipkan ke dalam plasmid PVAX1 yang telah dipotong menggunakan enzim deteksi HIM3 dan E. coli untuk menciptakan ujung sesuai bagi proses ligasi menggunakan enzim mutase. Di mana di sini untuk proses cloningnya, di mana biomaterial yang digunakan pada artikel ini yaitu porcine acellular matrix yang improve sifatnya itu agar mempercepat penyembuhan luka pada tikus, sehingga penyembuhan luka pada tikus ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan proses bioteknologi yang ada pada artikel ini yaitu rekombinan gen PDGFB-nya ini ke plasmid, di mana akan dijelaskan lebih detailnya pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan porcine acellular matrix ini diambil dari jaringan kulit babi, di mana jaringan kulit babi ini dilakukan melalui proses deselularisasi untuk menghilangkan sel-sel imunogenik yang tetap mempertahankan struktur matriks ekstraselulernya. Lalu dilakukan reselularization, di mana untuk mendapatkan lembaran sheet atau lembaran PAM tersebut, dan dapatkan lembaran porcine acellular matrix tersebut. Lalu dilakukan ekstraksi RNA, di mana ekstraksi RNA ini diambil dari darah pada tikus sendiri, di mana dilakukan dengan penambahan reagen triazol dan dapatkanlah precipitation pada RNA tersebut. Lalu dilakukan sintesis cDNA seperti biasanya, yaitu sintesis cDNA pada gen PDGFB. Lalu ini untuk tahap penyisipan gen PDGFB sendiri ke plasmid PVAX1, di mana ukuran base pair-nya itu yaitu 2969 base pair pada plasmid tersebut.
Di sini untuk metode cloningnya di mana gen PDGFB disisipkan kepada plasmid di mana gen PDGFB sendiri ukuran base pairnya itu sekitar 800 base pair dan disisipkan ke PVA X1 ini di mana sangat cocok untuk plasmid tersebut disisipkan lalu dilakukan cloning. Untuk proses isolasi sumsum tulang dari tikus tersebut dimulai dengan tikus tersebut diisolasi tulang femur dan tibianya itu menggunakan peralatan beda steril, lalu tulang yang telah diisolasi kemudian dipindahkan ke cawan Waltersau dan dicuci menggunakan PBS. Lalu untuk menghilangkan kontaminasinya, lalu tulang direndam dalam media DMEM dan agar viabilitasnya terjaga. Untuk mengakses sumsum tulang, kedua ujung tulang itu dipotong sehingga kanal modular terbuka, lalu sumsum dibelah keluar dengan menyuntikkan CCM. Menggunakan jarum suntik ke dalam kanal modular tersebut. Lalu suspensi sumsum tulang diperoleh dan kemudian disentrifuge dengan sentrifugasi pada 2000 rpm selama 10 menit dan dapatkan supernatannya. Lalu untuk resuspended cell-nya itu lalu endapan sel yang tersisa dicampurkan ke dalam CCM lagi untuk menjaga kondisinya sebelum dikultur lebih lanjut. Lalu langkah terakhirnya itu dalam prosedur ini menempatkan sel ke dalam vas kultur berukuran 25 cm kuadrat diikuti dengan inkubasi dalam inkubator CO2 untuk memungkinkan pertumbuhan dan proliferasi sel mesenkimal tersebut. Selanjutnya, untuk mentransfeksikan sel mesenkimal ini terlebih dahulu dibuat 20 mikroliter lipofektamin 3000 ditambah 10 mikrogram plasmid PVA X1 PDGFB dan di sini ditransfeksikan sehingga 20 mikroliter dimasukkan ke dalam 250 mikroliter DMM di sini untuk mendapatkan kompleks DNA lipid agar kompleks DNA lipid ini yang terbentuk melalui pencampuran DNA plasmid dengan agen lipid kationic ini memungkinkan pembentukan fisikal liposom yang dapat menyatu dengan membran sel. Dalam proses transfeksi kompleks ini berinteraksi dengan membran sel dan masuk ke dalam sel melalui mekanisme endositosis, terutama endositosis yang diperantarai dengan reseptor. Setelah berada di dalam sel, fisikal yang mengandung kompleks DNA lipid ini akan mengalami pemrosesan intraseluler di mana DNA akan dilepaskan dari kompleks lipid yang memasuki sitoplasma. Dan ini merupakan DNA lipid yang telah terpisah yang bintang ini merupakan plasmid PVA X1 PDGFB yang akan dilakukan transkripsi untuk mendapatkan mRNA PDGFB ke sitoplasma untuk proses translasi menjadi protein. Dan didapatkanlah PDGFB, gen PDGFB yang sudah diekspresikan di sel mesenkimal tersebut. Sehingga plasmid PVA X1 PDGFB tersebut yang telah terekspresikan ke dalam sel mesenkimal ini dimasukkan ke porcelain acellular matrix. Diekspresikan secara episomal di mana plasmid sebelumnya tidak akan menyatu kepada kromosom sel sehingga dilakukan tahap ini untuk diekspresikan secara episomal di mana RNA polimerase 2 akan melakukan transkripsi DNA PDGFB menjadi mRNA yang kemudian diekspor ke sitoplasma untuk proses translasi oleh ribosom masukkan protein PDGFB sehingga protein PDGFB inilah yang akan masuk ke dalam sel mesenkimal dan sel mesenkimal yang ada protein PDGFB ini akan disatukan kembali ke porcine acellular matrix dan ditempelkan ke luka yang ada pada tikus tersebut dan didapatkanlah penyembuhan luka pada tikus yang lebih cepat.
Lalu untuk artikel yang ketiga yaitu elastin like polypeptide modified cell fibroin scaffold promotes osteochondral repair. Di mana di artikel ini biomaterial yang digunakannya itu adalah fibroin yang ditambahkan ELP atau elastin like polypeptide. Untuk mendapatkan ELP ini sendiri yaitu dilakukan menggunakan rekayasa genetika. Disinilah bioteknologi tahap bioteknologi tersebut. Di mana untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk sintesis elastin like protein atau ELP sendiri yaitu diambil urutan DNA yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau orang-orang bioinformatika, sehingga pada artikel ini urutan DNA yang telah didapatkan tersebut itu atau urutan basa nukleotidanya yaitu VPGXGN ini merupakan urut fragmen pendek yang mengkode elastin tersebut. Lalu untuk proses produksinya sendiri yaitu dimulai dengan rekayasa genetika menggunakan recursive directional ligation RDL, di mana pada untuk teknik recursive directional ini untuk memperpanjang sequence gen ELP, di mana gen ELP yang dirancang sebelumnya sudah didapatkan motif pengulangan VPGXGN yang pertama kali di cloning dimasukkan ke dalam plasmid in bluescript tersebut dengan menggunakan beberapa enzim yaitu termasuk enzim deteksi yaitu BMSL, NCOL, BPIL, dan BAMHI. Di mana fragmen gen LP yang didapatkan itu dipotong terlebih dahulu dan disambungkan kembali secara berulang untuk meningkatkan panjangnya. Setelah mencapai ukuran yang diinginkan, gen LP kemudian dipindahkan ke plasmid PET expression atau PET24A menggunakan enzim NCOL lagi dan BAMHI yang memungkinkan ekspresi protein di dalam bakteri Escherichia coli. Setelah konstruksi plasmid selesai, plasmid PET-LP ditransformasikan ke dalam strain E. coli, dimasukkan ke strain E. coli BL21DE3 yang memiliki sistem ekspresi berbasis T7 RNA polymerase. Lalu untuk memicu produksi ELP sendiri, ekspresi gen diinduksi dengan IPTG induction atau isoprofil beta D1-tiogalactopyronoside, di mana sel bakteri ini mulai mensintesis ELP dalam jumlah besar setelah inkubasi bakteri dikumpulkan dan dihancurkan untuk melepaskan protein ELP dari dalam sel. Setelah transformasi plasmid PTLP ke dalam bakteri, langkah pertama dilakukan adalah seleksi koloni untuk memastikan hanya bakteri yang berhasil untuk membawa plasmid rekombinan. Lalu menemukan bakteri ke media LB yang mengandung antibiotik. Lalu tergantung pada jenis resistensinya yang dikodekan dalam plasmid PTLP. Setelah koloni yang mengandung plasmid berhasil ditumbuhkan, bakteri dipindahkan ke media cair LB yang juga mengandung antibiotik dalam kultur skala besar. Kultur ini kemudian diinkubasi dan memungkinkan bakteri berkembang biak dengan cepat hingga mencapai fase log. Lalu fase pertumbuhan optimal untuk mengekspresikan protein dapat diindustrikan untuk memicu ekspresi gen LP, di mana IPTG-nya itu ditambahkan ke dalam media yang merupakan induser kuat yang bekerja dengan menonaktifkan repressor LACL tersebut. Repressor atau LAC promotor tersebut dinonaktifkan sehingga promotor T7 pada plasmid PET-LP dapat diaktifkan dengan gen ELP mulai ditranskripsikan oleh RNA polimerase T7. Proses ini menyebabkan bakteri mensintesis ELP dalam jumlah besar selama beberapa jam inkubasi. Setelah produksi ELP dalam jumlah besar, bakteri dikumpulkan dengan sentrifugasi lalu memisahkan sel dari pertumbuhan sel tersebut dan didapatkanlah gen ELP. Lalu dilakukan pemurnian lanjut untuk mendapatkan ELP dalam bentuk bakteri. Dan ini merupakan plasmid PET24A ELP, di mana merupakan sektor ekstraksi yang dirancang untuk produksi ELP sendiri. Plasmid ini dilengkapi oleh T7 promotor,
dan dikendalikan oleh lock operator, memungkinkan efisiensi tinggi setelah diinduksi dengan IPTG. Selain itu, terdapat ribosom binding site (RBS) untuk memastikan efisiensi translasi optimal untuk mempermudah pemurnian. Lalu plasmid ini juga mengandung 6 kali his tag yang memungkinkan isolasi ELP menggunakan kolom afinitas. Lalu situs retriksi yang tersebar di sepanjang plasmid, Endel, XBAL, XBA1, Econi, dan BSAHI merupakan fleksibilitas dalam manipulasi genetik. Dengan desain ini, plasmid PT24A-LP memungkinkan produksi LP dalam jumlah besar yang kemudian digunakan dalam pengembangan biomaterial tersebut. Di mana 150 ini mengindikasikan merupakan LP tersebut, di mana 150 panjang dari plasmid tersebut. Lalu untuk pembuatan pelet ELP sendiri, di mana LP yang diinduksi dengan IPTG ini dilisis terlebih dahulu dan didapatkanlah LP yang sudah lepas dari sel. Lalu dilakukan pemurnian dengan sentrifugasi hot pool centrifugation yang memanfaatkan sifat fase transisi suhu LP, di mana pada suhu tinggi LP menjadi tidak larut dan dapat dipisahkan sebagai presipitat atau pelet melalui sentrifugasi. Setelah itu supernatan dibuang dan pelet LP dilarutkan, dan supernatan dan LP yang dilarutkan tersebut kembali dalam buffer dingin. Siklus ini dapat diulang beberapa kali untuk meningkatkan pemurnian protein. Setelah pemurnian selesai, larutan LP dikeringkan menggunakan freeze drying untuk mendapatkan LP dalam bentuk bubuk. Mendapatkan LP dalam bentuk bubuk tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan fibroin, di mana dalam pembuatan fibroin yang dapat dilihat yaitu sel kokons ini digunting terlebih dahulu, dapatkanlah beberapa pieces yang telah dipotong kokons tersebut. Setelah itu dipanaskan dengan air, lalu didilusi dengan air, lalu didapatkanlah gumpalan sel fibroin dengan dimasukkan garam LIBR dan dapatkanlah fase separation airnya tersebut dan didapatkanlah serisin dopnya itu. Lalu untuk bull of sel fibroin tersebut dimasukkan juga LIBR selnya itu, didapatkanlah seal dilution pada LIBR dan dilakukanlah dialisis dan didapatkanlah fibroin dopnya tersebut. Untuk pembuatan scaffold SF yang dimodifikasi LP sendiri, di mana scaffold berbasis fibroin sutra yang dimodifikasi dengan LP diawali dengan perendaman terlebih dahulu, di mana serat fibroin sutra ini direndam dalam etanol 75%, lalu diikuti dengan pengeringan semalam sebelum dicampurkan dengan larutan LP. Lalu dicampurkan dengan larutan LP steril dan dilakukan liofilisasi untuk memasukkan kompleks fibroin ELP, dan kompleks fibroin ELP ini akan lebih stabil dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk penggunaan lebih lanjut. Selanjutnya, kompleks SF-ELP ini untuk didapatkan ini dilakukan perlakuan dehydrothermal treatment atau DHT guna meningkatkan stabilitas. Nah, proses ini dilakukan untuk menempatkan kompleks pada politetrafluoroetilen PTFP di dalam ruang vakum dengan tekanan 0,05 bar. Lalu dipanaskan kompleks tersebut sehingga suhu kritis menyebabkan pembentukan ikatan silang antara rantai asam amino dalam SF dan LP melalui proses esterifikasi. Lalu, di mana teknik DHT ini dapat meningkatkan stabilitas mekanik tanpa merusak struktur bioaktifnya, menjadikan cocok untuk aplikasi pada scaffold tersebut. Dan sebagai kesimpulan, hasil karakterisasi menunjukkan bahwa modifikasi fibroin sutra dengan elastin-like protein atau ELP dengan perlakuan DHT memberikan peningkatan signifikan dalam sifat fisik dan mekanik scaffold yang dihasilkan. Yang ini adalah analisis SEM memperlihatkan perubahan struktur morfologi scaffold. SF memiliki struktur serat yang teratur, sementara LP menunjukkan permukaan yang lebih padat dan tidak berpori. Sehingga setelah kombinasi SF LP-DHT, SFLP sendiri sebelumnya agak renggang, sedangkan setelah diperlukan dengan DHT,
di mana strukturnya itu meningkatkan jaringan pori yang lebih seragam. Lalu didukung dengan karakterisasi lainnya yaitu seperti FCIR yang mengkonfirmasi adanya perubahan dalam komposisi kimia, terutama dalam interaksi antara ALP dan ekstrak. Setelah itulah penjelasan tentang ketiga artikel bioteknologi pada dia terbilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.